bagus. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Ya. Oke, dari pagi berarti sekolah ya? Iya. Aduh. Ini dengan siapa? Nama siswanya? Dimas. Dimas. Dimas sekolahnya tadi gimana Dimas? Sekolahnya? Iya, di mana sekolahnya? Baik-baik aja. Ya, maksudnya tempatnya di mana? Di Garuda Sakti, Pak. Garuda Sakti. Iya. Nah, tadi di sekolah belajar apa aja? Ada belajar bahasa Indonesia? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Hari ini belajarnya IPA-IPAan sih, Pak. IPA. Iya. Berarti Dimas ini jurusan IPA ya? Iya. Apa tuh berarti matematika? Matematika, biologi, Biologi. kimia, tak ada belajar fisika tapi saya nggak belajar. Oke, sore hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya, Dimas. Iya. Oke, sebenarnya Dimas sudah kenal dengan kakak? Enggak, baru pertama kalinya. Baru pertama kali kan? Iya. Makanya tadi kakak nanya dengan siapa nih? Oke. Oke, Dimas boleh panggil kakak Kak Raja Bani, boleh juga dipanggil dengan Kak Bani. Salam kenal ya Dimas. Salam kenal, Kak Sawat. Dimas terakhir belajar bahasa Indonesia apa materinya Dimas di sekolah? Di sekolah belajar apa ya? Kak, lupa, Kak. Oh, lupa. Oke, sebelumnya Bukan, maksudnya ingat sih, tapi nggak kepikiran. nggak kepikiran. Iya. Oke, sebelumnya Dimas pernah dengar nggak tentang tes anekdot? Benar. Pernah lah pastinya ya. Nah, pernah nggak Dimas baca ada nih cerita singkat yang di dalam itu ada tuh unsur-unsur lucunya? Pernah nggak Dimas kira-kira? Pernah. Di mana? Di salah satu media sosial atau di sebuah buku atau di mana? Di koran ada Pak biasanya. Oh, berarti di media cetak seperti koran ya? Atau Koran, di majalah. di majalah? Atau Dimas pernah nggak baca meme gitu di salah satu media sosial yang isinya tuh kritik gitu? Pernah nggak? Pernah. Nah, di mana biasanya Dimas baca? Di Twitter. Di Twitter. Oh, berarti Dimas nih anak Twitter banget ya? Iya, betul Kak. Berarti biasanya orang-orang yang suka baca Twitter tuh orang-orang yang suka baca gitu. Literasinya lumayan tinggi loh tuh. Berarti Dimas ini salah satu orang yang literasinya tinggi ya? Mungkin lah ya Kak. Luar biasa ya Dimas ini. Oke. Berarti apa tadi kita bahas apa tadi Dimas? Teks anekdot. Oke, teks anekdot. Nah, apa-apa aja nih Bang yang ada di teks anekdot, cerita apa aja yang bakal kita bahas? Jadi subtemanya ada tentang tentunya apa? Pengertian. Iya. Pengertian teks anekdot. Oke. Biasanya kalau sudah bahas pengertian apa lagi? Ciri-ciri. Ciri-ciri. Ciri-ciri teks anekdot. Nah, ada juga namanya struktur teks anekdot. Nah, tadi kan kakak udah bahas sedikit nih tentang apa itu teks anekdot. Nah, kira-kira Dimas bisa nggak jelasin sedikit mengenai teks anekdot? Bisa. Bisa Kak. Jadi teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya ada apa? yang lucu. Yang di dalamnya terdapat unsur humor atau Komedi. lucu atau komedi. Selain itu biasanya berupa apa? Kritikan yang berisi kritikan. Nih, udah ada nih unsur lucunya, udah ada kritikannya. Tapi apa yang harus kita ambil? Itu biasanya harus ada pesan. Pesan atau moral. Dan berisi pesan atau moral.
gereja pesan moral. Nah biasanya tuh kan kalau misalnya kita mengkritik orang atau kita presiden mengkritikkan itu kan biasanya mengarah ke unsur apa negatif kan biasanya. Makanya kita harus ada pesan moral yang harus kita ambil. Nah itulah pengajaran hari ini, dimana kita akan mengkritik seseorang tapi dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah ini ada nih salah satu contoh dari teks anekdot. Pernah dengar lawakan tunggal? Kalau stand up comedy? Nah stand up comedy itu biasanya kalau di bahasa Indonesia-nya itu sebagai lawakan tunggal. Nah kira-kira lawakan tunggal atau stand up comedy di Indonesia siapa yang teman-teman kenal? Panji. Siapa? Panji. Siapa lagi? Kira-kira Kiki Saputri, pernah dengar Kiki Saputri? Raditya Dika. Kiki Saputri nggak tahu? Tahu. Berarti dia masih jarang ya dengar apa? Film Lapor Pak tahu di daerah setuju? Nggak tahu. Nggak tahu. Teman-teman yang lain tahu? TV mah. Tahu. Nah biasanya kan stand up comedy itu biasanya dia mengkritik seseorang yang apa? Biasanya tokoh-tokoh terkenal kan? Nah kayak Panji, Raditya Dika, itu kan pernah dia mengkritik presiden, menteri. Nah teman-teman bisa lihat tuh di YouTube, banyak tuh di YouTube yang beredar kayak Kiki Saputri merosting atau mengkritik menteri atau presiden. Pernah dengar? Pernah. Oke. Nah, ini teman-teman bertanya kan, Pak, itu kan stand up comedy, Pak. Teksnya di mana? Nah, gimana dia bisa dibilang apa? Dibilang teks. Nah, kira-kira Dimas tahu nggak kenapa dia bisa dibilang teks? Sementara dia sebuah lawakan tunggal, dia langsung ngomong di depan orang-orang. Berarti bukan teks, Pak. Oh, oke. Berarti Dimas bertanya kan, kenapa bisa dibilang teks gitu kan? Mengapa, Pak? Mengapa bisa dibilang teks? Oke, Bang. Abang jelasin ya. Pertama, sebelum dia kemas sebagai lawakan tunggal atau stand up comedy, berarti dia riset dulu kan? Ya. Nah, dia riset, berarti dia tulis. Nah, ditulisnya itu dalam bentuk teks. Nah, Tapi biasanya Kak, apa namanya ya, dari yang saya dengar dari podcast-podcastnya Panji. Tapi kalau misalnya di bidang stand up comedy itu improvisasinya lebih dimainkan dibanding apa namanya itu dengan materinya gitu. Kan setiap stand up pasti ada materinya kan Kak. ya benar. Ya. Nah, ini kan berarti kita fokus stand up yang seperti Kiki Saputra yang fokus dia mengkritik seseorang, tapi dia ada unsur lucunya supaya pesan orangnya sampai. Nah, jadi kenapa dibilang teks? Karena teks yang dia buat, selanjutnya dia kemas dan dia sampaikan ke orang-orang yang di dalamnya sudah pasti lucu kan, kalau orang lawakan tunggal atau stand up comedy. Nah, itulah kenapa bisa dibilang teks. Jadi dia bisa dibilang sebagai teks anekdot. Tapi belum kan Pak, kalau teks itu kan berarti berupanya Kertas. di majalah, yang ada di koran. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, contoh yang lain itu benar yang tadi Mas, bisa jadi media cetak seperti di majalah, yang meme di majalah itu kan pasti Dimas tadi pernah kan lihatnya, atau di koran atau juga di sosial media. Dimas main sosial media nggak? Main Apa sosial medianya? Instagram, Twitter, Twitter, Facebook, nggak ada lagi sih Pak. itu aja. Nah, pasti pernah lihat kan cuplikan-cuplikan meme yang ada di Instagram gitu, yang isinya yang kemarin nih yang lagi hotnya apa? Ada tuh dibuat klasmen korupsi. Nah, itu kan sebenarnya menyindir bahwa Indonesia sudah gawat dengan korupsi. Oke, Mas. Nah, bisa kita lanjut. Oke, udah paham ya mengenai pengertian teks anekdot? Nah, Oke. Oke, dan ini ada juga nih salah satu contohnya lagi. Dimas pernah nggak lihat kakak-kakak yang mahasiswa tuh yang sering aksi gitu? pernah. Pernah. Nah itu kan ada poster-poster yang kayak
sekolah elit tapi fasilitas sulit. Nah, itu pernah nggak lihat ya? Nah, itu bisa juga dibilang sebagai teks anekdot karena apa? Di dalamnya terdapat kritikan. Tapi itu tak lucu Pak. Ya, nanti kita masuk ciri-cirinya. Nah, jadi kesan itu bisa jadi kritikan yang ada pesan moralnya, bisa jadi juga dia harus bersifat lucu. Oke, ciri-ciri teks anekdot. Masuk ke ciri-ciri teks anekdot. Oke, sudah pasti apa? Kalau ciri-ciri teks anekdot dari Lucu. Sudah pasti lucu. Bersifat humor atau lucu. Nah, tadi selain itu apa? Dari pengertian tadi, dia lucu tapi harus ada sebuah kritikan. Nah, tadi kan ada nih contohnya. Contoh ada yang lawakan tunggal. Nah, lawakan tunggal itu kan ada juga tuh. Kalau tadi kan penerapannya stand up comedy. Nah, di buku ada juga lawakan tunggal itu dikemas dalam sebuah teks. Nah, ada juga dia seperti meme. Nah, kalau misalnya di buku atau lawakan tunggal, nah dia nih membuat kritikan yang ada unsur lucunya kan, misalnya mengkritik sebuah tokoh gitu kan. Nah, itu sifatnya fakta atau enggak biasanya? Belum tentu fakta. Belum tentu fakta, tapi itu kan sebuah kisah nyata kan. Ya. Nah, berarti fakta kan sebuah kisah nyata. Nah, kalau meme itu kan lebih ke fiksi. Ya. Nah, lebih ke fiksi. Kalau dia itu seperti gambaran-gambaran. Nah, berarti strukturnya ada yang fakta, ada yang faktual maksudnya. Ada yang fiksi. Ada yang faktual. Ada yang fiksi. Nah, yang terakhir sudah pasti harus apa tadi? Harus ada pesan moralnya. Nah, terus ada lagi satu lagi. Tadi kan ada nih merosting menteri, merosting presiden biasanya kan. Nah, itu berarti ada di lingkungan sekitar. Berarti dia kritikan terhadap tokoh terkenal atau lingkungan sekitar. Tokoh terkenal atau lingkungan sekitar. Kalau misalnya kita buat cerita, Pak. Kita buat cerita terus? Iya, terus kita mengkritik Pak Lurah kita di tempat tinggal. Itu termasuk anekdot. Terus anekdot, tapi Dimas harus cari tahu dulu apa permasalahannya. Nah, itu ada di struktur teks anekdot, nanti kita bahas. Nah, misalnya Dimas permasalahan Pak Lurah Dimas kok? Dia bukan tukang sih Pak. Dia kayak ngoper-ngoper urusan warga itu langsung ke misalnya disuruh ke kecamatan aja langsung gitu. Oh, berarti dia kurang bertanggung jawab kan? Iya. Nah, apa tuh kira-kira dia kata-kata yang pas? Nah, Dimas apa? Dalam pikiran Dimas ini? Gak tahu. Belum tahu. Berarti kita harus riset dulu, Mbak, pastinya kan? Iya. Oke, kita lanjut. Struktur. Apa sudah ciri-ciri berarti struktur teks anekdot. Oke, di struktur ini, nah ini sedikit banyak perbedaan nih dari kurikulum sebelumnya. Nah, sekarang kan kalau di sekolah sudah pakai kurikulum apa? Kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman bisa ingat aja di struktur teks anekdot itu ada namanya oke. Nih, struktur teks anekdot itu ada namanya oke. Apa itu Kak? Oke itu apa? Yang pertama, orientasi. Nah, teman-teman pernah nggak dengar kata orientasi? Pernah dengar Pak? Biasanya
dari mana dengar kata orientasi? Kayaknya awalan orientasi siswa misalnya kan baru masuk kan masa orientasi siswa habis awalan kita ya Pak. ya orientasi itu atau pengenalan Iya, pengenalan. ya kan biasanya kalau teman-teman kemarin baru masuk sekolah kan ada namanya masa orientasi siswa kan. Iya. Nah berarti orientasi itu pengenalan. Biasanya pengenalan itu apa aja? Iya Pak. Kak. Maaf ya. Pengenalan. Oke, pengenalan. Biasanya apa aja yang diambil Kak di pengenalan? Biasanya pertama sekali yang paling penting apa? Tokohnya kan? Ya. Nah, kita mengkritik siapanya dulu kan? Ya. Berarti Buat si tokoh. Buat contohnya Pak Lurah tadi Kak. Nah, misalnya kayak Pak Lurah tadi. Pak Lurah tadi dia kerjanya tidak tanggung jawab. Jadi si tokohnya siapa? Si Pak Lurah. Oke, selanjutnya yang kedua, nah alur ceritanya. Oh itu termasuk ke orientasi ya? Ya, pengenalannya. Oke. Kayak tadi kan, dia kurang bertanggung jawab segala macam atau yang seperti klasmen yang di meme tuh klasmen apa? Klasmen korupsi. Nah, yang kedua itu ada namanya komplikasi. Nah, teman-teman pernah nggak dengar kata komplikasi? Biasanya komplikasi itu didengar apa? Di kesehatan nggak biasanya? Ya, udah komplikasi itu berarti udah akut kan? Berarti dia tuh udah paling parah gitu kan? Nah, masalah ya. Nah, masalah. Komplikasi itu biasanya sebuah masalah. Nah, masalah ini adalah yang bisa kita ambil itu intisarinya, intisari dari ceritanya. Nah, ini kita mau bahas apa? Kayak tadi kan kalau tadi dia nggak bertanggung jawab. Nah, apa intisari yang bakal kita sampaikan? Itulah yang dikemas dalam teks anekdot. Nah, ada unsur kritiknya, ada unsur lucunya. Oke, paham kira-kira teman-teman? Nah, yang terakhir itu ada namanya evaluasi. Ingat, ini kan oke. Orientasi, komplikasi, evaluasi. Nah, biasanya evaluasi itu berarti letaknya di akhir kan? Berarti dia sebuah kesimpulan. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, dia tuh berarti harus ada keseluruhannya. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai teks anekdot ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Coba Kak dijabarkan Apanya? yang tadi kayak yang tadi. Ya. Nah, seperti kisah Dimas tadi kan? Ya. Kalau orang orientasi pengenalannya, tokohnya kan udah jelas. Seorang lurah yang alur ceritanya tadi banyak nih masyarakat yang komplain kalau dia tuh kerjanya nggak tanggung jawab Kak, karena dia tuh suka lempar tangan lah ya, langsung aja tanya ke camat, langsung aja tanya ke kabupaten misalnya gitu kan. Nah itu kan tugas dari kelurahan. Nah, komplikasi masalah, intisari cerita. Nah, jadi karena masyarakatnya resah, jadi dibuatlah mau dikemas nih dari sebuah teks anekdot kan. Biasanya dibilang apa? Apa ya misalnya? Apa kira-kira Dimas? Tahu. Nah, kita harus riset dulu berarti Dimas. Berarti masalahnya kan mungkin aja memang sibuk atau memang bukan kewenangannya. Tapi kalau misalnya masyarakat udah komplain, berarti itu memang kesalahan dari lurahnya kan. Iya. Nah, evaluasinya pesan moralnya ya supaya lurahnya itu kerjanya lebih baik lagi. Oh, ya. Oke, baik Kak. Paham Kak? Paham? Paham. Nah, kalau misalnya nggak ada lagi ditanyakan, coba kakak tanya dulu ya. Nah, kira-kira Dimas bisa nggak menjabarkan lagi pengertian teks anekdot tadi? Bisa Kak. Nah, coba.
teks anekdot adalah teks teks yang berupa cerita lucu yang berisi pesan moral. Memiliki ciri-ciri Pesan moral ya terus yang memiliki ciri-ciri bersifat humor atau lucu, terus berisi kritikan. Hal itu terjadi secara faktual atau fiksi. Terus biasanya berupa kritikan terhadap tokoh-tokoh terkenal atau orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. nah salah satu yang tadi apa contohnya yang rajin mengkritik tokoh-tokoh terkenal Tadi kata kakak si Saputri. si Saputri ada juga si Panji. Saya tuh lebih suka Panji. Berarti Dimas sering ya dengar apa kritikan-kritik si Panji karena dia kan memang lebih tajam kan. Seperti kemarin ada apa bahas tentang pemilihan pilpres, pilkada. Nah kita kan kemarin kan banyak tuh masalahnya waktu pilkada yang umur dalam sekejap umur tuh bisa dirubah. Nah kan banyak kemarin tuh aksi-aksi mahasiswa kan, peraturan tuh dikebiri, ya. Kayak gitu kan. Pernah dengar peraturan tuh dikebiri gitu. Tapi kan itu sekedar saran aja Pak, belum diberlakukan kalau Iya. yang vasektomi itu. Iya benar sih, tapi kan tetap aja itu tuh termasuk tes anekdot karena dia berupa kritikan. Nah, bagaimana pesan moralnya itu sampai atau tidak ya tergantung dari siapa yang kita kritik. Oke, kira-kira ada paham nih Mas? Sedikit paham. Sedikit paham. Sedikit berarti ada yang belum paham tuh. Gimana yang belum pahamnya? Masih di oke-nya sih Kak. Contohnya. Sebenarnya contohnya tuh nggak yang kayak mana ya? Maksudnya nggak ada. Apakah kakak ada cerita gitu yang bisa diceritakan gitu dari misalnya di bidang gitu, oh ini cerita yang kayak gini nih, nah ini bagian orientasinya, ini bagian komplikasinya, ini bagian evaluasinya gitu kan. Itu aja sih Kak yang saya kurang paham gitu. Ya nanti ada kakak kasih tugas. Oke, nanti di situ juga ada penjelasan kakak. Nah mungkin itu untuk materi selanjutnya nanti bisa kakak lebih jelas lagi. Nah dan jangan lupa ya kerjakan tugas yang kakak kasih tadi besok. Baik. Oke. Nah oke baik kalau misalnya udah selesai mungkin sekian dulu pembelajaran hari ini. Nah semoga Dimas dan teman-teman yang lain bisa paham. Ya, kalau sejauh ini paham Kak maksud dari teks Teks anekdot, pengertian anekdot di sininya. Cuman eksekusi ketika misalnya nanti saya ada disuruh tugas di sekolah kayak buat teks anekdot gitu kan kayak oke, oh saya ingat kalau misalnya Kak Bani pernah jadi kalau misalnya di dalam bentuk anekdot itu harus menggunakan yaitu orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Nah, itu masih kurang cepat. Ya. Oke nanti di materi selanjutnya kita bisa belajar lagi ya Dimas. Baik, Kak. Oke jangan lupa juga Dimas sama teman-teman yang lain isi presensinya ya. Oke. Oke terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.